musnadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa rawaina fi kitab at-Tirmizi an Ali radhiyallahu anhu qala aksaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam yauma arafata fil mauqifi Allahumma lakal hamdu kallazi naqul wa khairan mimma naqul Allahumma lakas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'ali wa laka rabbi turasi. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi yang riwayat ini datang dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau Sayyidina Ali berkata, aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fil mauqif, yang paling banyak doa Nabi di hari Arafah saat lagi wukuf. Apa doa Nabi yang paling banyak dibaca pada saat wukuf di padang Arafah tanggal 9? Yaitu Allahumma lakal hamdu kallazi naqul. Ya Allah, bagi kamu segala pujian seperti yang telah kami ucapkan. Wa khairan mimma naqulu, dan sebaik-baik dari apa yang kami sudah ucapkan. Allahumma lakas salati wa nusuki. Ya Allah, bagi engkau salatku dan ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku. Wa ilaika ma'ali, dan kepada engkau aku kembali. Walaka rabbi turasi, dan bagi engkau yang memiliki harta-hartaku. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sungguh saya berlindung kepada engkau dari azab kubur. Wa waswasatis sadri, dan waswasnya ya sesuatu yang ada dalam hati, dalam dada. Wasatatil amri, dan berbagai macam segala urusan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rihu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kejahatan apa yang didatangkan oleh angin. Wa yustahabul iksaru minat talbiyati, dan disunnahkan memperbanyak talbiyah fima baina zalika, di antara ya itu ya, jadi pada saat di padang Arafah, di samping doa-doa dibaca, juga tetap dianjurkan di antara doa-doa tersebut perbanyak talbiyah. Wa minas salati wassalami, dan juga memperbanyak membaca selawat dan salam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuksira minal bukai ma'az zikri wad du'ai, dan juga seseorang dianjurkan untuk memperbanyak menangis serta zikir dan doa. Jadi menangis itu emang sunnah, ya disunahkan. Ya makanya orang disuruh belajar saat wukuf di padang Arafah biar nangis gitu. Jadi jangan sampai kita kagak menangis deh. Ya, zikir, doa, menangis. Ya, ada orang yang susah banget nangis Bapak, Ibu, Saudara, sampai-sampai dia bau bawang sama cabai. Ya, nah begitu supaya nangis bagaimana tuh? Nah, seperti itu. Ya, sebab ada orang yang susah banget dah. Dia doa, dia zikir, masih kagak nangis-nangis. Sementara teman-temannya ada yang nangis. Ya, nah begitu. Jadi kita disuruh belajar tuh, belajar menangis. Ya, lebih-lebih pada saat di padang Arafah lagi wukuf. Ya, dianjurkan untuk menangis. Ya, kadang-kadang kita ya ke Masjidil Haram saja baru ngelihat Ka'bah itu ya kita udah nangis. Ya, apalagi nanti ketika habis sholat, habis tawaf ya di belakang makam Ibrahim kita sholat, ya itu kita berdoa pasti kita akan menangis. Ya begitu. Nah nanti di padang Arafah juga disunnahkan ya sambil zikir, sambil berdoa, merenung terhadap doa yang kita baca, istighfar, mohon ampun karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga dengan ingat amat dosa kita menangis. Nah itu memang disunnahkan memperbanyak menangis disertakan zikir plus doa. Fahunalika tuskabul abarat, karena di situ ya hunalik di sana maksudnya di padang Arafah saatnya lah itu banyak pelajaran-pelajaran. Watustaqalul asarat, ya banyak
ya kata-kata yang kita ucapkan, wa turtajat thalabat, dan banyak harapan-harapan, tuntutan-tuntutan. Wa innahu la mauqifun azimun, dan sesungguhnya itu adalah satu tempat yang agung, wa majma'un jalilun, dan perkumpulan yang besar. Ya jatanu fihi khiyaru ibadillahil mukhlisin, di mana ya kumpulnya ya hamba-hamba Allah pilihan plus ikhlas. Ya sebab di tempat itu kumpulnya hamba-hamba Allah pilihan dan hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Ya sehingga tempatnya mulia, ya kemudian tempat di situ kumpul semua manusia hamba Allah yang mulia, ya sehingga di situ tempatnya pilihan-pilihan dari hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Wa huwa azamu majami'id dunya, dan padang Arafah juga merupakan salah satu tempat berkumpulnya di dunia yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia. Ya, jadi di dunia perkumpulan terbesar itu ternyata ya di Arafah. Ya, makanya miniatur ya saat kita di padang mahsyar ya itulah Arafah. Orang putih-putih semua pakaiannya, Masya Allah, enggak ada lagi yang dipakaikan kecuali hanya 2 helai kain putih, itu yang disebut dengan kain ihram. Ya, sehingga miniatur ketika kita ya meninggal dunia, ya kita tinggalkan semua ya hiruk pikuk dunia, kekayaan dunia, apapun yang kita miliki. Ya, cuma yang kita bawa kain kapan. Nah, saat itulah ya disebut dengan miniaturnya ya padang mahsyar. Ya begitu. Makanya tempat disitulah ya pelajaran yang terbaik buat kita, ya karena tempat itu menjadi satu bentuk miniatur kita nanti di padang mahsyar. Wa minal ad'iyatil mukhtarati, di antara doa pilihan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa pilihan nih. Ya pokoknya di mana aja nih doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar enggak pernah ditinggalkan. Ya makanya Bapak Ibu, kita kalau berdoa belum ada atina fid dunya hasanah, kita minta tuh ya kebahagiaan dunia, terus wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat. Kemudian kita tutup dengan wa qina adzabannar, ya kita minta diselamatkan dari azab api neraka. Itu belum enak. Ya, makanya doa-doa kita walaupun bagaimana panjangnya mesti kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan memang di dalam ibadah-ibadah haji semuanya, manasikul hajj dari mana saja, ternyata doa Rabbana atina itu termasuk ad'iyah al-mukhtarah, doa pilihan. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasira. Ya Allah, sungguh saya melakukan kesalahan diri saya dengan kesalahan yang banyak. Kita ini zolim sama diri kita, ya bahkan kezoliman terhadap diri kita sendiri itu banyak sekali. Nah makanya kita bilang sama Allah, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunkanlah saya sebagai ampunan dari Engkau. Warhamni, dan kasihanilah saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma ighfirli maghfiratan tuslihu biha sya'ni fid darain. Ya Allah, ampunkanlah saya sebagai salah satu ampunan yang bisa memperbaiki kondisi saya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kita minta diampunin. Mudah-mudahan dengan sebab dapat maghfirah dari Allah. Nah, maghfirah itu yang bisa memperbaiki kondisi kita baik pada saat kita di dunia maupun pada saat kita nanti di akhirat. Itu namanya fid darain. Jadi darain yaitu pertama dunia, yang kedua akhirat. Sa'adatud darain berarti kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu namanya sa'adatud darain. Warhamni, dan kasihanilah saya rahmatan sebagai salah satu kasih sayang, as'adu biha fid darain, yang bisa memberikan kebahagiaan dengan rahmat itu baik di dunia maupun di akhirat. Wa tub alayya taubatan nasuha, dan terimalah
taubat saya sebagai taubatan nasuha, la ankusuha abada, yang saya tidak akan langgarnya, saya tidak akan melanggarnya taubat itu selama-lamanya. Makanya taubatan nasuha begitu, dia kapok, nggak akan ngulangin lagi terhadap dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Nah itu namanya taubatan nasuha, la ankusuha, saya tidak akan melanggarnya selama-lamanya. Wa alzimni al istiqamah, dan lazimkan kepada saya, teguhkan kepada saya istiqamah. Ya, wa alzimnil istiqamata la yagu anha abada, yang saya tidak akan berpaling dari istiqamah selama-lamanya. Ya, jadi al istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi istiqamah itu nilainya lebih bagus daripada 1000 karamah. Allahumma anqulni min zullil maksiyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah saya dari tempat kerendahan karena suka maksiat ke tempat mulia yang kita terus melakukan ketaatan. Jadi kalau kita suka maksiat itu yang membuat kita rendah, ya, kerendahan, ya, karena maksiat. Nah, kita minta dipindahin dari tempat yang rendah karena kita berbuat maksiat ke tempat yang mulia. Ya, tempat yang mulia itu apa? Tempat di mana kita selalu melakukan ketaatan. Ya, di mana aja Bapak Ibu Saudara kalau kita taat itu insya Allah mulia kita. Di mana saja kalau kita melakukan maksiat berarti kita rendah. Nah, kita minta dipindahin tuh min zullil maksiyah ila izzit ta'ah. Wa aghnini bihalalika, dan kayakan saya bihalalika dengan kehalan engkau, an haramika daripada keharaman engkau, wa bi ta'atika maksiatika, dan dari ketaatan engkau dari maksiat kepada engkau, wa bi fadlika, dan dengan anugerahnya engkau, amman siwak, dari zat selain engkau, wa nawwir qalbi, terangin hati saya, wa qabri, kuburan saya, wa aizni minasyarri kullihi, dan lindungi saya dari kejahatan semuanya, wajma' lil khaira kullahu, dan kumpulkan saya akan kebaikan semuanya. Nah itu doa yang dibaca di Padang Arafah. Ya, banyak sekali doa-doanya. Tinggal yang kita ingat kita baca aja dah. Ya, itu semuanya baik karena memang maksur datang dari Rasulullah keterangannya semuanya. Paslun, ini satu pasal fil azkaril mustahabbati, terkait tentang zikir-zikir yang dianjurkan fil ipadoti min Arafah. Ya, pada saat bertolak dari Arafah ila Muzdalifah, ke Muzdalifah. Nah sekarang udah selesai Arafah, kita mau bertolak kemana? Ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah bertolak kemana? Ke Mina. Nah itu pun ada zikir-zikir yang dianjurkan dibaca saat kita bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dan menuju Mina. Qad taqaddama, sungguh telah terdahulu, annahu yustahabul iksaru minat talbiyati, disunnahkan memperbanyak talbiyah fi kulli mautiin, di setiap tempat. Wa hadza min akadiha, dan ini yang paling dianjurkannya. Jadi pada saat bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, nah itu sambil membaca talbiyah. Sebenarnya kalau jalan itu dekat Bapak Ibu Saudara. Ya, jalan sebenarnya dekat. Cuma karena kita lagi ramai begitu, akhirnya naik kendaraan semuanya. Ya, kalau jalan ya dari Arafah ke Muzdalifah nggak terlalu jauh. Ya, dari Muzdalifah ke Mina nggak terlalu jauh. Makanya banyak orang yang jalan udah sampai, naik bis belum sampai. Ada yang macet bis sampai pagi baru sampai. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau di jalan itu dekat sekali. Ya, jadi sambil jalan dibaca ya talbiyah. Ya, dibaca talbiyah. Wa yuksiru min qiraatil Qur'an, diperbanyak baca Quran, wa minad du'ai, baca doa, wa yustahabu ayyakula, dan dianjurkan dia ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, wa yukarriru zalika, diulang-ulang kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Wa yaqulu, dan dia ucapkan ilaikallahumma arghabu, kepada engkau ya Allah saya cinta, wa iyyaka arju, dan kepada engkau saya berharap, fataqabbal nusuki, maka terimalah ibadah saya, wa waffiqni, dan berikanlah taufik kepada saya, warzuqni fihi, dan berikanlah kepada saya ya minal khairi, berupa kebaikan, aksara ma atlub, yang lebih banyak dari apa yang saya minta.
Jadi kita minta kebaikan lebih banyak dari yang saya minta. Mintanya 10, mintanya 100. Ya, mintanya 10 biar dikasihnya 100. Minta 100 dikasihnya 1000. Nah, itu namanya warzuqni fihi minal khairi aksara ma atlub. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada saya lebih banyak dari yang saya minta. Ya, jadi minta 1000 dikasih 1.000.000. Nah, itu kan artinya minta yang lebih banyak. Ya, wala tukhayyibni, jangan kau sia-siakan saya. Innaka antallahul jawadul karim, sungguh engkau adalah zat Allah yang maha jawad, dermawan, karim, maha mulia. Wa hadhihi lailatu hiya lailatul Id. Malam ini berarti malam Id. Ya, sebab bertolak dari padang Arafah biasanya habis maghrib, habis isya menuju Muzdalifah. Nah, berarti itu malam Id. Wa qad taqaddama fi azkaril Id, dan sungguh telah terdahulu dalam zikir-zikir Id bayanu fadli ihyaha. Jadi telah terdahulu apa bayanu jadi fa'il, keterangan keutamaan menghidupkannya, menghidupkannya Lailatul Id bizikri, dengan zikir, wassolati, dan membaca selawat. Wa qadidamma ila syarafil lailati, dan sungguh tumpul kemuliaan malam, syaraful makani, dan juga kemuliaan tempat. Jadi malamnya mulia, tempatnya mulia, berarti kan kumpul dua kemuliaan. Ya, kemuliaan malam Id dan kemuliaan tempat. Muzdalifah itu tempat mulia. Wa kaunuhu fil harami wal ihrami, dan kondisinya dia di tanah haram dan lagi ihram. Di tanah haram, ihram lagi dia. Wa majma'ul haji, dan kumpulnya jamaah-jamaah haji. Wa aqibu hazil ibadah azimah, dan adanya ini ibadah yang mulia. Wa tilka da'awatul karimah, dan doa-doa itu yang mulia. Fi zalikal mautini syarif, di tempat-tempat yang mulia. Faslun, ini satu pasal. Fil azkaril mustahabbati, yang dianjurkan. Fil muzdalifati, di Muzdalifah. Wal mas'aril harami, dan mas'aril haram. Ya, nanti kita akan ketemu Muzdalifah. Nah, dari Muzdalifah ada mas'aril haram. Ya, sekarang mas'aril haram ditandain ada masjidnya tuh. Ada masjid, ya, Masjidil Mas'aril Haram. Ya, kalau bisa kita disuruh di situ dulu, tapi kalau zaman sekarang repot dah. Ya, kita nggak bisa ngatur sendiri karena kita diatur. Ya, gitu. Kalau di Muzdalifah udah ngambil batu 7, suruh naik bis, ya udah jalan. Ntar ketemu Mas'aril Haram, ya kita mau berhenti, ya kagak bisa. Nah, begitu. Sebab kita udah tinggal ngikutin bis. Padahal sunnahnya kita disuruh berhenti di Mas'aril Haram. Di Mas'aril Haram berhenti, kita berdoa di situ. Bahkan dulu asalnya ada bukit kecil, Pak. Mas'aril Haram itu asalnya bukit kecil. Ya, kita naik ke atas, kita berdoa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sekarang tempat itu ya sebagai salah satu ya tanda dibuatkan masjid. Namanya Masjid Mas'aril Haram. Nah, seperti itu. Lain lagi, kalau Masjid Namiroh itu adanya di Padang Arafah. Ini di Muzdalifah. Ya, masjid yang kecil tuh, yang nggak besar. Nah, itu namanya Mas'aril Haram. Ya, dulu Mas'aril Haram itu ya asalnya bukit. Ya, bukit. Jadi kita sunnah naik ke atas itu. Ya, kalau orang pergi haji dari Muzdalifah, mabit di Muzdalifah kan disunnahkan ngambil batu tuh. Ya, 7 butir. Ya, kemudian nanti kita ya lewat sedikit ada Mas'aril Haram. Nah, di Mas'aril Haram kita mampir, kita berdoa di situ. Ya, berhenti dulu di situ. Iya, emang batu udah ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak kayak dulu pakai bawa baterai. Dulu kan begitu orang-orang tua kita. Lampu belum ada, ya bawa baterai, nyuluin, ya nyari-nyari batu. Nah, sekarang batu udah dikasih, emang udah ada semuanya. Nah, seperti itu. Jadi udah dipermudah segalanya. Nah, seperti itu ya Bapak, ya Ibu. Itu namanya Mas'aril Haram, yang memang ini diabadikan kata-kata Mas'aril Haram itu dalam Al-Quran karena begitu pentingnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa iza afattum min arafatin fazkurullah indal Mas'aril Haram. Apabila kamu bertolak dari Arafah, maka sebutlah nama Allah indal Mas'aril Haram, yaitu saat di Mas'aril Haram. Jadi gitu, dari Arafah menuju Muzdalifah, Muzdalifah ada
yang namanya Masyaril Haram. Wazkuruhu, kemudian zikirlah kamu di Masjidil Haram, ya di Masyaril Haram, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin, dan jika ya wa in kuntum min qablihi, dan adalah kamu sebelumnya itulah minadh-dhallin. Nah, wa innahu nih, ya innya mukhaffafah minas sakilah, dan sungguh kamu itu sebelumnya laminadh-dhallin, ya dari hamba-hamba yang tersesat. Jadi sebelum kita dapat hidayah, sebelum kita dapat petunjuk kata Allah, sungguh kamu itu adalah hamba yang sesat. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Fayustahabul iksaru, maka dianjurkan memperbanyak minad doa fil Muzdalifah, di Muzdalifah, fi lailatihi, di malam harinya. Ya, jadi di Muzdalifah itu ya di atas jam 12. Ya, jadi kalau belum jam 12 jangan pindah dulu dari Muzdalifah. Karena yang namanya mabit di dalam kitab-kitab manasik dijelaskan itu kalau lewat jam 12. Kalau belum jam 12 ya itu bulan mabit namanya. Nah, jadi kita mabit di Muzdalifah di malam harinya itu banyakin baca doa. Wa minal azkari, dan dari zikir-zikir, wa talbiyati, dan talbiyah, wa qiraatil qur'ani, dan baca Al-Qur'an. Fa innaha, maka sesungguhnya malam ya di Muzdalifah itu lailatun azimah, malam yang mulia. Kama qaddamnahu, sebagaimana kami telah jelaskannya tempo lalu, fil faslil ladzi qabla hadza, di dalam pasal sebelum pasal ini. Wa minad doa'il mazkuri fiha, dan di antara doa yang tersebut ya di Muzdalifah, Allahumma inni as'aluka an tarzuqani fi hadzal makan jawami al khairi kullihi. Ini di antara doanya, ya Allah, sungguh saya minta kepada Engkau apa? Yaitu antar zukoni, supaya Engkau memberikan rezeki kepada saya di tempat ini, jawami al khairi kullihi, kumpulan kebaikan semuanya. Jadi minta supaya kita dikasih kumpulan-kumpulan kebaikan semuanya. Wa antus lihasya'ni kullahu, dan Engkau bisa perbaiki kondisi saya semuanya. Wa antasrifa'ani, dan Engkau bisa mengubah dari saya asyarra, kejahatan kullahu semuanya. Jadi yang tidak baik dirubah menjadi yang baik kalau bisa dikasih semuanya. Fa innahu la yaf'alu dzalika ghairuka, karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Engkau. Ya, jadi tidak ada yang bisa merubah situasi yang tidak baik menjadi baik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yajudu bihi, dan tidak ada yang dermawan dengannya illa anta, kecuali Engkau. Wa iza shalla subha fi hadzal yaum, dan apabila dia udah salat subuh di hari ini, shallaha fi awali waktu, ya salat di awal waktu. Tuh kalau bisa ya dia di Muzdalifah malam emang benar-benar subuh. Ya cuma kalau sekarang mah susah udah. Ya begitu. Sebab pada jalan tuh mereka. Ya subuh, dari habis salat subuh di awal waktu baru berangkat ke Mina, langsung melontar. Nah begitu. Karena memang ya saat itu bicara tempo dulu. Ya kalau sekarang Masya Allah, orang begitu banyaknya, jutaan manusia kumpul di satu tempat, yang tempat itu dari dulu segitu-gitu juga gitu. Makanya kenapa sih ya kok orang haji dibatasin kotaknya? Ya karena memang kondisi Arafah ya segitu-gitu juga, enggak bisa diperluas Arafah. Nah, begitu. Nah sementara saat haji orang harus di Arafah semua. Entar bagaimana kalau kagak nampung? Kan begitu. Nah makanya kenapa ada kotak haji dan itu terbatas, tidak bisa semua orang ditentuin tuh negara ini sekian, negara ini jumlahnya sekian. Nah karena memang posisi di Arafah sangat terbatas, posisi di Muzdalifah sangat terbatas. Saat itu ya orang harus kumpul semuanya di padang Arafah, ya begitu. Jadi kalau seandainya udah nggak nampung masih disuruh juga, nah ini kan bisa bahaya. Ya kalau di tempat-tempat lain enak bisa gantian. Ya ada sebagian di Madinah, ada sebagian di Mekah. Makanya ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Nah kalau gelombang pertama ya itu dia disuruh menuju Madinah dulu. Kalau gelombang kedua
dia langsung ke Mekah. Tapi nanti pada saat di Padang Arafah kumpul semuanya. Nah, sementara Padang Arafah itu sangat terbatas. Ya, jadi nggak bisa diperluas lagi. Arafah kali diperluas ya nggak boleh. Ya, kalau di luar Arafah dia wukuf ya kagak sah, Bapak, Ibu, Saudara. Makanya nanti ada batas-batasnya nih. Ini batas wukuf di sini. Ini tanah Arafah nih. Ya, kalau di luar dari tanah Arafah ya kagak boleh. Seperti Masjid Namirah aja tuh. Itu Masjid Namirah ada dua. Depannya separohnya masuk Arafah, separohnya bukan wilayah Arafah. Nah, ketika yang bukan di Arafah diwukuf di situ ya kagak sah. Ya, jadi ketika wukuf harus ada di kawasan Arafah. Nah, itulah makanya kenapa sih orang haji pakai dibatas-batasin? Begitu. Karena memang kondisi Arafah tidak menampung. Nah, sementara mereka harus bertanggung jawab tentang keamanan. Nah, seperti saat melontar dulu. Ya, kan ada yang saat itu terowongan Mina tuh orang-orang Indonesia rata-rata yang lewat situ. Ya, itu karena memang terowongannya baru satu. Ya, akhirnya yang pulang sama yang ya pergi itu satu arah dulu, Masya Allah. Ya, dulu dua arah. Ya, yang pulang mau pergi dua arah, tabrakan. Nah, begitu. Makanya akhirnya setelah kejadian begitu dibuat dua terowongan Mina, satu untuk pergi, satu untuk pulang, sehingga tidak terjadi lagi ya yang dikhawatirkan seperti yang dulu. Ya, kan waktu terjadi ya kejadian terowongan Mina itu, Masya Allah, berapa banyak menelan korban. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, kalau sekarang udah enak, Bapak, orang melontar udah nggak kayak dulu lagi. Orang dulu haji paling takut ketika melontar, ya ngeri. Ada yang kena sikut, ada yang tabrakan. Nah, kalau sekarang enak, mau lantai 1, lantai 2, lantai 3 tinggal pilih. Ya, sekarang enak sekali. Ya, orang yang namanya ya melontar di Mina. Ya, tetapi kita jamaah haji Indonesia tetap pasti ngelewatin terowongan Mina karena memang jauh tempatnya. Ya, jadi memang kita itu agak jauh ya, sehingga harus melewatin terowongan Mina. Seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ya itu adalah tempat yang istimewa ya, Muzdalifah, Mina ya, dan Arafah. Nah, jadi ya, dia sampai subuh tuh di Muzdalifah. Nah, kalau udah subuh ya lalu dia sholat ya, wa balagha fi tabkiriha. Artinya dia benar-benar berpagi-pagi sholat di awal waktu subuh. Summa yasiru ilal mas'alil haram. Baru dari Muzdalifah ke Mas'alil Haram. Baru dia ke Mas'alil Haram itu. Ya, ke Mas'alil Haram. Ya, jadi ada tempat ya kecil, kemudian itu naik ke atas. Nah, itulah namanya Mas'alil Haram. Wa huwa jabalun shagir. Ada bukit kecil fi akhiril Muzdalifah, di ujung Muzdalifah. Tuh, jadi dari Muzdalifah jalan terus, nanti kita akan lewat ada namanya Mas'alil Haram, bukit kecil ya, fi akhiril Muzdalifah ya, yusamma ya Kuzah ya bidamil qaf oparizai fa in amkanahu sa'adahu. Kalau memang bisa naik, silakan naik ke bukit tersebut ya. Sekarang udah nggak ada tuh ya, udah sulit, dan bahkan Mas'alil Haram ada masjidnya, kita nggak bisa masuk di situ. Tapi kalau kita lagi umroh tuh, Pak, ya kita bisa lihat tuh, bisa turun di situ. Ya, oh ini Mas'alil Haram yang disebut-sebut. Nah, bisa kita lihat. Ya, karena memang sepi. Ya, karena kan memang ramenya setahun sekali. Arafah itu ramenya setahun sekali. Ya, toiletnya juga digunain setahun sekali. Ya, kalau udah rapi haji, ya udah. Ya, terbengkalai udah. Nah, kalau sekarang nih lagi diperbaiki semuanya. Toilet-toilet yang ada di kawasan Arafah, Mina, Muzdalifah, ya sedang diperbaiki semuanya. Ya, begitu. Bahkan nanti ya itu akan dibuat bangunan enggak seperti lagi tenda-tenda. Contohnya udah ada tuh bangunan. Kemarin saya udah lihat langsung. Nih ya bakalan nanti orang ketika di Mina udah enggak lagi pakai ya seperti tenda-tenda. Nanti akan dibuatkan rumah yang bagus gitu. Dan itu contohnya udah ada. Ya, udah dibuat ya sama Raja Arab Saudi ya, mau dibuat sedemikian bagus dan indah.
Ya seperti itu, karena kayaknya udah kagak nyaman lagi kalau di tenda-tenda seperti itu. Jadi akan diganti semuanya dengan rumah. Nah itu contohnya satu udah ada tuh. Nah ini buat contohnya bakalan ke sana. Entah tahun berapa akan dibuat. Nah seperti itu. Ya, jadi Mas'alil Haram itu begitu Pak. In amkanu so'adahu. Kalau memang dia bisa naik, silakan dinaik. Wa illa kalau sana tidak, waqafa, dia diam tahtahu, di bawahnya, mustaqbilal ka'bati, ngadep ke arah kiblat. Kalau nggak bisa naik ke atas, silakan di bawahnya aja, diam, dia menghadap ke arah kiblat. Ngapain? Fayahmidullah ta'ala, lalu dia memuji kepada Allah, wa yukabbiruhu, dia bertakbir kepada Allah, wa yuhalliluhu, dia bertahlil kepada Allah, wa yuwahhiduhu, dan mengesahkan Allah, wa yusabbihu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuksiru minnat talbiyati wad du'a, dan dia perbanyak baca talbiyah dan baca doa. Nah itu. Jadi dia sunnah di bawahnya, kalau sekarang masjid ya, kemudian dia baca doa, dia tahlil, dia tahmid, dia zikir, termasuk baca talbiyah, sunnahnya di situ. Wa yustahabu ayyakula, dan disunnahkan ya seseorang itu berkata, Allahumma kama waqaftana fihi, ya Allah sebagaimana engkau telah ya memberhentikan kami di sini, wa araitana, dan engkau perlihatkan kami iyahu kepadanya, fawaqibna, maka berhentikanlah kami li zikrika, untuk selalu zikir kepada engkau, kama hadaitana, sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepada kami, waghfir lana, dan ampunkanlah kami, warhamna, kasihanilah kami, kama wa'adtana, sebagaimana engkau telah janjikan kepada kami, biqaulika, dengan ucapan engkau, wa qaulukal haq, sementara ucapan engkau benar. Fa iza afadtum min arafatin fazkurullah indal mas'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Nah ini Al-Qur'an yang ada terdapat dalam surah Al-Baqarah. Apabila kamu sudah ya bertolak dari Arafah, ya udah selesai itu dari Arafah, maka ya sebutlah nama Allah. Kalau udah selesai di Arafah, ya zikir terus. Sekarang menuju Mas'aril Haram, wazkuruhu, dan ingatlah, zikirlah kamu, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kamu, wa in kuntum min qabli, dan sesungguhnya kamu dulu sebelumnya, sebelum dapat hidayah, ya laminadhdallin, ya itu termasuk daripada hamba Allah yang sesat. Summa afidu, kemudian bertolaklah, min haitsu afadan nasu, dari ya manusia bertolak, wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kamu kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198 sampai 199. Wa yuksiru min qawlihi, dan dia perbanyak ya daripada bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah itu Rabbana atina terdapat dalam surah Al-Baqarah juga ayat 201. Wa yustahabu ayyakula, dan disunnahkan seorang mengucapkan Allahumma lakal hamdu kulluh walakal kamalu kulluh walakal jalalu kulluh walakat taqdisu kulluh. Ya, jadi baca sunnahnya, ya Allah, bagi engkau pujian semua, bagi engkau kesempurnaan semua, bagi engkau keagungan semua, bagi engkau kesucian semua. Allahumma gfirli jami'a ma aslabtuhu, ya Allah ampunkanlah saya terhadap semua yang pernah saya lakukan pada tempo-tempo lalu. Banyak dosa kesalahan saya, nah ampunkanlah. Waqsimni fima baqiya, dan jaga pelihara saya ya fima baqiya, terhadap sisa yang akan kami lanjutkan. Jadi yang lalu-lalu ya kami banyak dosa, ampunkan ya Allah. Nah untuk ke depan jaga saya jangan sampai melakukan dosa dan kesalahan. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, itu dalam hadis para ulama yang bilang begini, ya man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharaja min dzunubika yauma waladatu ummuh. Ada juga yang bilang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Kalau dosa yang sudah lalu diampunin,
Ya itu maksudnya ya pasti dosa-dosa kita banyak yang kemarin-kemarin tahun lalu diampunin. Nah kalau diampunin dosa yang akan datang bagaimana maksudnya? Ya orang kita belum punya dosa ya tapi udah diampunin dosa yang akan datang. Bukan berarti wah berarti bebas kita berbuat dosa udah diampunin. Bukan begitu maksudnya. Ya kita dijaga, kita dipelihara ya untuk masa yang akan datang terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu namanya wa mata'akhir begitu. Ya, jadi kita akan dijaga ya dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat untuk hari esok, minggu besok, bulan besok, tahun besok. Nah, itu dijaga. Itu maksudnya diampunin dosa yang akan datang. Artinya Allah jaga, Allah pelihara. Nah, ini sama seperti juga waqsimni fima baqiya. Dosa yang telah lalu diampunin. Nah, sementara yang akan datang yang akan kita lalui masa-masa besok dan seterusnya, mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai berbuat dosa dan berbuat maksiat. Warzuqni amalan soliha, dan berikanlah kepada saya amal yang solih. Tardo bihi anni, engkau redho dengan amal soleh dari aku. Ya zal fadlil azim, wahai zat yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Allahumma ya Allah, innis astashfi'u ilaika bi khawasi ibadika. Saya mohon pertolongan kepada engkau dengan hamba-Mu yang istimewa. Ya, artinya dengan Nabi Muhammad. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut ya siapa? Hamba-Mu yang istimewa. Nah, siapa hamba Allah yang mulia, yang khawas? Nah, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atawassalu bika, dan saya bertawassul kepada engkau, ilaika. Ya, jadi bika dengan engkau, ilaika kepada engkau. Ya, jadi kita bertawassul. Ya, as'aluka. Nah, tawassul minta apa? Saya minta kepada engkau antarzuqani jawami al khairi kulli. Ya, supaya engkau berikan saya kumpulan-kumpulan kebaikan semuanya. Wa antamunna alayya bima mananta bihi, dan engkau berikan anugerah kepada saya dengan apa yang telah engkau anugerahkan ala auliyaika, kepada kekasih-kekasih engkau. Jadi kita minta anugerah ya seperti Allah memberikan anugerah kepada kekasih-kekasih Allah, kepada wali itu artinya kekasih Allah. Wa antusliha hali fil akhirati, dan engkau bisa perbaiki kondisi saya fil akhirati wa dunya, di akhirat dan di dunia. Ya arhamar rahimin. Paslun, ini satu pasal. Fil azkaril mustahabbati, ya zikir-zikir yang dianjurkan, disunahkan. Fiddam'i minal mas'alil haram ila Mina, pada saat bertolak dia dari Mas'alil Haram baru ke Mina. Jadi aturannya begitu. Arafah, Muzdalifah, Mas'alil Haram, langsung ke Mina. Ya. Nah ini setelah dari Mas'alil Haram dia bertolak ke Mina. Iza asfaral fajru, apabila fajar sudah mulai menguning. Ya, jadi itu fajar masih di mana? Masih di Muzdalifah, gitu. Nah dari Muzdalifah ke Mas'alil Haram. Nah dari Mas'alil Haram baru ke Mina. Ya aturannya begitu. Tapi sekarang ya udah nggak bisa begitu. Ya kadang-kadang kita ya udah diberangkatkan ya kemana? Langsung ke Mina dari Arafah, Muzdalifah. Jadi kalau sudah fajar mulai agak terang, ya insorofa, maka dia bertolak minal Mas'alil Haram, dari Mas'alil Haram, mutawajjihan ila Mina, arahnya menuju ke kota Mina. Wa syi'aruhu at-talbiyah, kemudian dia ramaikan dengan talbiyah, wal azkar, dan zikir, wad doa, dan doa, wal iksaru min zalika kulih, dan memperbanyak dari itu semuanya. Terus talbiyah, zikir, doa, talbiyah, zikir, doa. Wal yahris ala talbiyati, dan terus dia semangat untuk bertalbiyah. Fahaza akhiru zamaniha, karena ini merupakan akhir daripada waktunya. Wa rubbama la yuqaddaru lahu fi umrihi, dan terkadang tidak dikasih lagi kemampuan baginya di dalam umurnya talbiyatan ba'da talbiyah setelahnya. Ya mungkin aja itu talbiyah yang terakhir, yang setelahnya dia tidak lagi dikasih kesempatan untuk bertalbiyah lagi. Ya begitu. Karena
ya haji termasuk hal yang sangat susah. Ya, jadi mungkin aja itu haji di talbiyah di situ talbiyah yang terakhir, nggak ada lagi setelahnya. Ya, seperti itu, makanya gunakan dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Paslun, ini satu pasal ya fil azkaril mustahabbati yang sangat dianjurkan di Mina saat di kota Mina yauman nahri, hari nahar. Nah, jadi di Mina itu udah hari nahar. Tanggal berapa? Tanggal 10. Jadi hari nahar itu tanggal 10. Kalau hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12 sama tanggal 13. Ya, jadi ada hari Arafah, ada hari nahar, ada hari tasyrik. Itu hari-hari yang mulia semuanya. Dan intinya orang haji di situ tuh Bapak Ibu Saudara. 9, 10, 11, 12. Tambahin lagi kalau mau napar sani yaitu 13. Ya, seperti itu. Jadi inti haji sebenarnya di situ. Ya, yang lain-lain itu hanya ya muqaddimah-muqaddimahnya aja. Ya, begitu. Nah, sementara intinya ya yang tadi tuh. Ya, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12 atau 13. Izan soropa minal mas'aril haram, apabila ada orang sudah ya selesai bertolak dari mas'aril haram, wa wasala Mina, kemudian dia menuju kota Mina, yustahabbu ayyakula, maka disunnahkan dia mengucapkan doa alhamdulillahillazi ballaghaniha saliman mu'afan Allahumma hadhihi Mina qad ataituha wa ana abduka wa fi qabdatika as'aluka antamunna alayya bima mananta bihi ala awliyaika Allahumma inni a'udzubika minal hirmani wal musibati fi dini ya arhamar rahimin. Nah, itu doanya ketika sampai ya di kota Mina, maka dibilang pujian, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan saya ke kota Mina ini dalam keadaan selamat dan sehat. Nah, itu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah Allah sudah sampaikan kita nih ke kota Mina dalam keadaan selamat, ya, dalam keadaan sehat. Allahumma hazihi Mina, ya Allah, ini adalah kota Mina. Qad ataituha, sungguh aku telah datang ke kota Mina. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu ya Allah. Wa fi qabdatika, dan dalam genggamanmu ya Allah. Ya, jadi kita nih dalam genggaman Allah. As'aluka, saya minta kepada engkau ya Allah, antamunna alayya, agar kamu memberikan anugerah kepada saya, bima mananta, seperti apa yang telah engkau anugerahkan, bihi ala awliyaika, kepada para kekasih-kekasih engkau. Anugerahkan saya seperti yang telah engkau berikan anugerah ya kepada ya kekasih-kekasih engkau ya Allah. Allahumma inni, ya Allah, sungguh a'udzubika, saya berlindung kepada engkau, minal hirmani wal musibati, dari segala hal-hal yang ya itu tidak baik, musibah fi dini, dalam agamaku, ya arhamar rahimin. Minta dilindungin dari berbagai macam ya musibah, khususnya musibah dalam agama. Fa iza syara'a fi rami jumratil aqabah, apabila dia udah ya mulain melontar jumratul aqabah, qata'at talbiyah, maka otomatis putuskan tu talbiyah ma'awali hasatin, bersama dengan satu butir ya batu, wastaghala bit takbir, kemudian dia sibukkan dengan takbir. Fayukabbiru ma'a kulli hasah, maka dia bertakbir bersama dengan satu butir batu yang dilemparkan. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi ketika dia mau melontar, itu yang diucapkan takbir Allahu Akbar. Sehingga pada saat dia mau melontar jumratul aqabah, diputuskan datu talbiyah. Kan tadi dari Masjidil Haram tuh Bapak Saudara sampai ke kota Mina disuruh banyakin baca talbiyah. Nah, nanti pada saat ke talbiyah dia sudah mulai melontar jumratul aqabah di hari nahar, maka putuskan talbiyah, ganti pada saat mau melontar tuh ya itu dia ucapkan takbir. Di antaranya apa? Di antaranya dibaca Allahu Akbar. Nah, silakan itu takbir aja. Ya, istighal. Ya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ditakbir saja. Ya, itu dengan ya sebab dia sudah melaksanakan jumratul aqabah. Wala yusannu, dan tidak disunahkan al-wuquf inda halid doa. Ya, tidak disunahkan berhenti diam di sisinya ya untuk berdoa.
Ya, nggak usah, jadi langsung saja. Sebab di situ masih banyak orang yang melontar. Nah, kita Imam Syafi'i syarat melontar itu pakai apa? Pakai batu. Kan sebab nanti di sana banyak Pak, ada yang pakai sendal, ya. Tuh sendal paling ngelontar. Ya, banyak itu kita lihat ada sendal macam-macam. Nah, kalau kita tuh rapi-rapi, batu juga nggak terlalu besar. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi nggak usah bawa batu dari rumah, nggak usah. Di sana udah ada. Seperti itu. Ya, memang udah diangkutin pakai truk ya. Ada batunya. Nah, seperti jadi tinggal ya satu-satu. Ada 7 batu, 1, 2. Jangan sekali 7 langsung. Ya itu dihitung 1, masih kurang 6. Ya ada orang untung banget pengennya supaya gampang bagaimana 7 batu langsung aja sekali timpuk ada 7 batu. Ya tetap dihitung 1. Ya itu cara melontarnya satu-satu. Ya melontar Jumratul Aqabah. Ya begitu. Dan kita tidak disunnahkan tuh untuk diam di situ, langsung ya berjalan. Wa iza kana mau hadyun panaharahu, kalau seandainya dia punya binatang untuk hadiah, silakan dia menyembelih di situ. Ya, jadi kalau hadiah ikan ada sembelihan, ada hadiah. Nah, kalau hadiah itu orang yang pergi haji tuh. Nah, waktunya pas habis ngelontar Jumratul Aqabah. Ya, panaharahu au zabahu, boleh dia menyembelihnya. Ustuhibba ayyakula inda zabhi, dan ketika dia mau menyembelih atau nahar, wanhar itu kan artinya dan sembelihlah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar hari nahar, karena di situ hari saat orang mau menyembelih. Ya, dibaca itu bismillah wallahu akbar Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ya, Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni au taqabbal min fulanin in kana yuzbihuhu an ghairihi. Tuh, jadi kalau dia menyembelih sendiri dibilang Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Ada kata-kata minni. Ya Allah, ini dari engkau, untuk engkau, taqabbal, terimalah, minni, dari saya. Tapi kalau kita nyembelihin buat orang lain, ya dia bilang Allahumma minka wa ilaika taqabbal, ya min siapa? Biasanya udah dibacain tuh. Ya dibacain ini dari ini. Nah, itu nanti doanya taqabbal min fulan, ya bin fulan. Kalau dia menyembelih buat orang lain. Wa iza halaka ra'sahu ba'da zabhi, apabila dia telah ya menyembelih kepalanya setelah ya halak tuh, ya kepalanya tuh setelah disembelih, faqadis tuhibba ba'da ulama'ina, maka disunahkan oleh sebagian ulama kita ayyum sikan nasiyatahu biyadihi, ya dia ya pegang ya ubun-ubunnya dengan tangannya halatal halqi, pada saat halak cukur, halak itu dicukur rambutnya. Wa yukabbiru salasan, kemudian dia bertakbir 3 kali. Summa yaqulu alhamdulillahi ala ma hadana walhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina. Allahumma hazi nasyati fataqabbal minni waghfir li dzunubi. Itu namanya halak. Ya, cukur, tahallul. Ya, jadi habis Jumratul Aqabah, kalau dibawa binatang dia mau sembelih silakan disembelih. Kalau enggak dicukur kepalanya. Ya, selesai cukur kepalanya ada tahallul awal setelah Jumratul Aqabah. Nah, pada saat dia ya tahallul, maka dibaca nih doa alhamdulillahi ala ma hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Walhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kami. Allahumma hazihi nasyati, nah inilah ya hazihi nasyati, ya nasihat itu ubun-ubun saya, fataqabbal minni, terima ya ini yang udah dicukur sebagai ya tanda bahwa ya pelaksanaan haji udah selesai. Makanya tahallul, sama seperti kita sholat ya, kalau udah salam berarti ini sholat kita udah selesai. Dalam sholat ada tahallulnya, salam pertama, salam kedua. Nah, di dalam ibadah haji ya ada ya tahallulnya, yaitu dengan cukur itu rambut. Ya, lalu dibaca doa begitu, fataqabbal minni waghfir li dzunubi, terimalah dari aku, ampunkanlah dosa-dosa aku. Allahumma ighfirli walil muhallikin wal muqassirin, ya Allah ampunkanlah aku dan juga orang-orang yang cukur maupun yang potong rambutnya. Ya, jadi ada muhallikin, ada muqassirin. Ya, itu silahkan.
Kalau orang perempuan cukur aja minimal 3 helai rambutnya. Kalau orang laki-laki sunnahnya apa? Dihabisin ya semuanya. Ya itu sunnahnya. Ya jadi kita kalau ibadah haji ya maupun ibadah umroh, nah itu sunnahnya dicukur habis semuanya. Ya wasi'al maghfirah, wahai zat yang luas ampunannya, amin, terimalah ya Allah. Wa iza faraga minal halqi kabbara, kalau dia udah selesai cukur maka dia bertakbir. Wa qala, dan dia ucapkan doa, alhamdulillahillazi qada anna nusukana, ya Allah alhamdulillah ya telah selesailah ibadah ya haji kami, ibadah umroh kami itu nusuk. Jadi nusuk itu ibadah haji atau ibadah umroh. Allahumma zidna imanan, ya Allah tambahkanlah iman, jadi supaya imannya tambah kuat. Maksudnya zidna imanan tuh setelah pergi haji biar imannya tambah kuat gitu, jadi tambah baik, pulang haji tambah baik ya dari segi segalanya ya. Wa yakinan, dan tambahkan keyakinan, wa taufiqan wa aunan, taufik dan pertolongan, waghfir lana, dan ampunkanlah kami, wali abaina, dan ayah kami, wa ummahatin, dan ibu kami, wal muslimin, dan semua orang Islam, ajma'in, semuanya tuh minta ya diampunkan kita, orang tua kita, ayah, ibu, dan kaum muslimin semuanya. Paslun, ini satu pasal fil azkaril mustahabbati, terkait tentang zikir-zikir yang disunnahkan di Mina, di kota Mina, fi ayyamit tasyriki, pada hari-hari tasyrik. Nah kalau hari tasyriknya berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Rawaina fi sahih muslimin an Nubaisyah al-Khair al-Hazali as-Sahabi radhiyallahu anhu qala, berkata ya siapa, yaitu Imam Nubaisyah al-Khair al-Hazali, riwayat dari ya, kitab yang diambil dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana kita disuruh makan dan disuruh minum. Ya, kemudian hari apa lagi? Wazikri laita, dan berzikir kepada Allah. Makanya di hari tasyrik kagak boleh puasa, suruh makan daging. Tuh, lagi banyak daging puasa, jangan. Ya, makanya diharamin. Ya, jadi hari kita disuruh makan, disuruh minum. Ya, itu daging, ada daging kambing, ada daging kerbau, ada daging sapi. Nah, itu dimakan itu. Ya, jadi makanya kata Nabi, hari tasyrik itu hari makan dan hari minum dan hari berzikir, karena kita masih dianjurkan untuk takbir. Makanya takbirnya adalah takbir muqayyan. Jadi kalau ditanya kok kenapa sih hari tasyrik kita nggak boleh puasa, karena hari tasyrik itu hari orang disuruh makan, disuruh minum. Nah begitu. Jadi kalau mau puasa di lain hari itu dah ya, tapi di hari tasyrik itu kita disuruh makan, disuruh minum, jangan puasa, haram. Nah itu yang kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi ta'ala. Wa yustahabul iksaru, maka disunnahkan memperbanyak minal azkari, zikir-zikir. Wa abdaluha, yang paling abdulnya zikir, qiraatul Quran, yaitu baca Al-Quran. Was sunnatu, sunnahnya ayyakifa fi ayyamir rami, dia ya ayyakifa berhenti itu fi ayyamir rami, pada hari-hari melontar ya, kulla yaumin inda jumratil ula, ya setiap hari di jumratil ula dia yakib, diberhenti di situ di jumratul ula. Iza romaha, apabila dia udah melontar. Jadi disebut ini ada 3 jumroh, ada jumratul ula, nanti ada jumratul wusta, ada satu lagi jumratul aqobah. Itu jadi hari ke-11 orang itu ya diperintahkan untuk melontar. Itu ada 3 tempat melontarnya. Ya, pertama tempatnya ada namanya jumratul ula. Nah, itu kita disunahkan berhenti di situ. Kemudian dari jumratul ula nanti baru jumratul wusta, karena ada di tengah. Nah, yang terakhir baru jumratul aqobah, 7 batu, 7 batu, dan 7 batu. Jadi semuanya siapkan batunya ada berapa? Ada ya 21 ya, butir batu. Ya. Iza romaha wa yastaqbilu qiblat Ka'bah, kemudian dia menghadap ke arah Ka'bah. Wa yahmidullaha ta'ala, kemudian dia memuji kepada Allah Ta'ala.
wa yukabbiru, kemudian dia bertakbir, wa yuhallilu, dan dia bertahlil, wa yusabbihu, dan dia bertasbih, wa yad'u ma'a huduril qalbi, dan dia berdoa bersama dihadirkan hatinya. Artinya konsentrasi, ya benar-benar huduril qalb wa khusyu'il jawari, khusyuk anggota-anggota tubuhnya, wa yamkusu kadzalika qadra qiraati suratil baqarah, dan dia diam seukuran baca surah al-baqarah. Lama juga ya surah al-baqarah. Bapak Ibu kalau baca ya lumayan itu ya, bisa hampir 1 jam kita baca surah al-baqarah ya, sebab hampir 3 juz ya surah al-baqarah itu ya. Wa yaf'alu fil jumrati tsaniyah, kemudian dia lakukan dalam jumrah yang kedua, wahyal wusta kadzalik. Ada namanya jumratul ula, ada jumratul wusta. Kalau jumratul wusta jumrah yang kedua. Kadzalika wala yaqifu inda salisah, namun nanti dia tidak disuruh berhenti ketika jumrah yang ketiga, wahya jumratul aqabah. Jumrah yang pertama disunahkan berhenti, habis jumrah kedua disunahkan berhenti. Nah, kemudian nanti jumratul aqabah tidak lagi dia berhenti, langsung lanjut ya berjalan. Nah, itu sunnahnya. Paslun, ini satu pasal, wa izan napara, apabila dia sudah napar min Mina, dari Mina, faqadin qada hajjuhu, maka selesai hajinya, walam yabqa zikrun, dan tidak tersisa zikir ya ta'allaqu bil haji, yang terkait dengan haji. Kalau udah naparnya udah selesai, ya udah selesai hajinya. Nah, seperti jadi nggak ada zikir-zikir lagi yang terkait dengan haji. Lakinnahu musafirun, tapi dia masih musafir. Payustahabu lahu tabqir, payustahabu, maka disunahkan lahu bagi orang tadi at-takbir, takbir, wat tahlilu, dan tahlil, wat tahmidu, tahmid, wat tamjidu, dan tamjid, wa ghairi zalika, dan lain-lain itu minal azkaril mustahabbati, yang itu merupakan zikir-zikir yang disunahkan lil musafirin, bagi orang-orang yang musafir. Wasayati, dan nanti akan datang bayanuha, keterangannya, insyaallahu ta'ala. Wa iza dakhala Makkah, apabila dia sudah masuk Makkah, wa aradal i'timara, dan apabila dia ingin buat umrah, fa'ala fi umratihi, maka dia boleh mengerjakan umrahnya minal azkar, daripada zikir-zikir ma ya'ti bihi fil hajj, yaitu apa yang ia datangkan pada ibadah haji, fil umuril mustarikah, pada urusan-urusan yang berserikat, bainal haji wal umrah, antara haji dan umrah. Nah, ini berarti dia hajinya haji apa nih? Haji ifrad. Ya, jadi dia pergi haji dulu, ngerjain haji, nah baru nanti dia baru mau melaksanakan umrah. Nah, ketika dia ya masuk ke Makkah mau bikin umrah, maka doa-doanya pun sama seperti doa yang dilakukan pada saat haji, yang memang doa-doa itu berserikat, ada dalam haji dan juga ada dalam ibadah umrah. Mana? Wahyal ihram, yaitu saat ihram, wat tawaf, saat tawaf, wasa'yu, saat sa'i, wazabhu wal halak, dan saat halak, itu cukur. Nah, itu kan sama. Makanya bedanya rukun haji dengan rukun umrah itu satu. Kalau rukun haji ada wukuf di padang Arafah, nah kalau rukun umrah tidak ada wukuf di padang Arafah. Semuanya sama. Ihram, tawaf, sa'i, cukur, sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau haji ditambahkan dengan apa? Wukuf di padang Arafah. Wallahu a'lam. Nah, nanti baru paslun fima yaqulhu iza syariba ma zamzam. Nah, nanti bagaimana doa ketika minum air Zamzam. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik.
walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.